Perkenalkan, nama saya Siska Indasari dari Manajemen Rekayasa NIM 20117100057. Menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produksi guna menekan terjadinya fluktuasi permintaan di PT Petro Kayaku. Di sini ada 3 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang saya memilih topik ini adalah karena di PT Petro Kayaku sendiri yang bergerak pada sektor agrokimia, perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk utama yaitu pestisida. Tetapi produk ini tidak dibutuhkan setiap hari, sehingga permintaan akan produk ini hanya pada saat tertentu saja. Kemudian perusahaan sering mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan produksi mereka dengan fluktuasi permintaan dari konsumen. Akibatnya perusahaan sering mengalami overstock dan understock. Pada penelitian kali ini, saya akan menggunakan metodologi Rough-Cut Capacity Planning untuk menghitung kapasitas produksi dan dengan dibantu metode forecasting. Metode ini untuk mendapatkan gambaran mengenai permintaan di masa yang akan datang. Rumusan masalahnya bagaimana menganalisa perencanaan kapasitas produksi di PT Petro Kayaku dengan menggunakan metode Rough-Cut Capacity Planning. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menganalisis perencanaan kapasitas produksi di PT Petro Kayaku dengan menggunakan metode Rough-Cut Capacity Planning guna mengoptimalkan fluktuasi permintaan. Untuk menyederhanakan penelitian, maka ada beberapa batasan, yaitu data permintaan pada periode tertentu 2018 hingga 2019. Lalu tidak membahas mengenai biaya produksi, tidak membahas mengenai kualitas produk. Tinjauan pustaka. Perencanaan kapasitas. Yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan jumlah kapasitas produk yang diperlukan pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan permintaan yang selalu berubah-ubah. Perencanaan produksi ini sangatlah penting dalam suatu proses produksi karena dalam proses produksi perusahaan harus merencanakan banyaknya jumlah kapasitas produk yang akan diproduksi agar sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu ada peramalan atau forecasting. Peramalan merupakan alat bantu yang dijadikan untuk membantu proses perencanaan agar dapat lebih efektif dan efisien. Lalu ada prinsip-prinsip peramalan, yaitu peramalan pasti akan selalu ada kesalahan, yang artinya dalam sebuah peramalan hampir tidak akan pernah ditemukan hasil peramalan yang 100%. Lalu peramalan akan memberikan informasi mengenai ukuran dalam kesalahan. Hal ini dikarenakan peramalan selalu mengandung kesalahan. Lalu peramalan dalam jangka pendek selalu akan lebih akurat jika harus dibandingkan dengan peramalan yang jangka panjang. Lalu peramalan permintaan yang berdasarkan oleh perhitungan lebih banyak disukai daripada jika hanya berdasarkan pada masa lalu saja. Langkah-langkah peramalan yaitu ada beberapa. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan, lalu memilih unsur yang akan diramal, menentukan tipe waktu peramalan, misal jangka pendek atau jangka panjang, lalu memilih model peramalan, mengumpulkan data apa saja yang diperlukan dalam melakukan proses peramalan, kemudian melakukan peramalan, lalu memvalidasi serta menetapkan hasil dari peramalan tersebut. Rough-Cut Capacity Planning merupakan metode yang digunakan untuk dapat mengukur kapasitas produksi suatu produk agar dapat memenuhi jumlah produksi sudah sesuai dengan permintaan konsumen atau belum. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini langkah-langkahnya dimulai dengan identifikasi masalah, lalu perumusan masalah, lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada beberapa data yang harus dikumpulkan, yaitu data permintaan konsumen, waktu kerja, kapasitas mesin, dan aliran proses produksi. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data yaitu nanti akan
dilakukan peramalan data permintaan, perhitungan siklus waktu kerja, perhitungan kapasitas mesin, lalu pengukuran waktu baku. Kemudian akan diproses menggunakan metode RCCP. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, kemudian akan dianalisis data perhitungan tersebut menggunakan metode RCCP dengan pendekatan Bill of Labor. Kemudian langkah selanjutnya kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Tahapan penelitian ini identifikasi masalah, yaitu identifikasi masalah dilakukan agar dapat melakukan penyelesaian masalah yang sedang dialami perusahaan, yaitu di PT Petro Kayaku. Lalu ada perumusan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan PT Petro Kayaku. Kemudian ada pengumpulan data seperti tadi, data permintaan pada periode 2018 dan sampai 2019, lalu waktu kerja, kapasitas mesin, kapasitas produksi. Lalu langkah selanjutnya pengolahan data dengan melakukan peramalan produksi melalui data permintaan pada masa lalu, kapasitas mesin produksi, kapasitas produksi, dan waktu kerja yang dimiliki oleh Petrokimia Kayaku. Kemudian ada analisis data. Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisa untuk menghasilkan suatu perencanaan produk yang maksimal pada tahun perencanaan yang dilakukan. Perhitungan ini dilakukan dengan pendekatan Bill of Labor karena metode ini sangatlah sederhana, mudah dipahami, serta mudah untuk diaplikasikan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk pengembangan pada Petrokimia Kayaku. Maka beberapa proses perhitungan untuk perencanaan produksi dapat diterapkan di perusahaan untuk membantu perencanaan produksi pada produk pupuk di PT Petro Kayaku. Terima kasih.